Yang dalam mohon dibukakan pintu maafnya, mohon dibukakan pintu ridhonya. Doakan kami agar bisa menjadi travel yang amanah, yang selalu bisa membantu para tamu Allah, tamu Rasulullah untuk bisa beribadah ke Baitullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Dapat ya Bu ya pesannya ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dan ini acara inti yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang manasik umroh, yaitu umumnya atau tentang tata cara ibadah umroh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan Abah Syukur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al umrah ila umrah kafaratul lima bainahuma. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Dirut Utama Nusantara Ilhami Haji Farhan Ahmad Muhammad Farhan, mohon maaf. Kemudian direkturnya dengan masing-masing bidangnya yang tidak disebut satu persatu takut salah lagi, dan tim Nusantara Ilhami, wabil khusus jamaah umroh keberangkatan 28 Juli 2024. Saya ini yang ke-7 sama Nusantara Ilhami. Alhamdulillah, hampir rata-rata alumni haji reguler MDA. Bahkan juga pernah ada alumni haji Alia Wisata di mana saya sudah cukup lama di sana. Dan pagi ini masih ngantuk-ngantuk sebetulnya karena 3:30 baru sampai rumah pagi, habis jemput jamaah haji reguler MDA. Tidur 1 jam, sudah dijemput Pak Wakili dari Malang. Dari Malang sudah sampai Jakarta, malah saya masih tidur. Dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat bahwa saya boleh berbangga diri bahwa alumni reguler MDA bisa bergabung dengan Nusantara Ilham. Bapak Ibu ya, bukan menafikan di luar MDA, bukan. Karena ini kebanggaan buat saya, kebanggaan buat Nusantara Ilhami bahwa alumni MDA bisa bergabung dengan Nusantara Ilhami yang kesekian kalinya. Saya ingin memperkenalkan dulu, ada alumni 2015 Pak Haji Rahman bersama 4 keluarganya. Kemudian ada Hajah Purwati ya, 6 keluarga. Kemudian ada Hajah Pak Tiningsi sama Bu Tati. Mau nyebut itu tidak bisa. Dan tentunya bisa bergabung dengan jamaah Nusantara Ilhami yang dari Sukabumi, Garut, Sumedang, dari mana lagi Bu? Malang, main deh. Bandung ya? Kuningan. Alhamdulillah. Dan ini manasik yang kedua bagi Nusantara Ilhami, karena yang pertama kemarin di Garut tanggal berapa kemarin? 13 Juli. Dan ini manasik yang kedua untuk yang Jakarta. Jadi yang Garut sudah kemarin, yang Jakarta hari ini. Nah, saya ingin sepakat dulu sama Bapak dan Ibu bahwa umroh itu jenisnya adalah ibadah. Betul ya? Dan ibadah itu goyahnya, tujuannya adalah mardotillah, artinya keridhaan Allah. Dan kuahnya adalah surga.
buahnya ibadah umroh itu adalah surga. Maka kalau sudah bicara surga, apapun yang sudah dikeluarkan oleh ibu bapak akan sangat bermanfaat sekali. Dengan syarat umrohnya bawa SIM, sabar, ikhlas, mengikuti aturan. Sabar, ikhlas, mengikuti aturan. Karena ibadah haji dan umroh itu ibadah yang menitik beratkan kepada fisik satu. Yang kedua duit. Iya. Doa nggak wajib, nggak rukun. Doa tawaf rukun nggak wajib, enggak, disunahkan. Sa'i, doa sa'i rukun nggak wajib, enggak, dianjurkan. Bukan, nggak ada yang rukun bacaannya itu. Yang rukun aku duduk. Wukuf itu berhenti sejenak, merenung, bertafakur, berzikir. Tapi yang menjadi rukun adalah beradanya kita di Arafah pada waktu wukuf. Jadi walaupun 1 menit sah wukuf, nggak ngapa-ngapain. Ada yang di pohon sah, maksudnya lagi sakit gigi. Oh, mabit istirahat. Jumroh lempar. Lalu yang rukun yang wajib mana? Nggak ada. Bacaan maksudnya, kecuali niat umrohnya, kecuali niat hajinya cuma 1. Itu pun dibimbing sama pembimbing. Mari Bapak Ibu niat umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Itu pun dibimbing. Jadi kalau begitu nggak usah khawatir nggak hafal doa, nggak usah khawatir nggak hafal bacaan, kecuali doa khusus yang tadi Pak Direktur sampaikan. Karena itu mah buat kita kan, buat anak kan, buat keluarga kan, buat yang nitip doa, buat yang nitip salam. Orang kampung mau sampai 120. Mama nengin ngomongnya, aan iin oon. Wah, itu juga lupa satu siapa, mama apa mimin. Mikirnya aja 5 menit, malaikat pegal ninggalin kita. Jadi sepakat ya. Jadi kalau nanti belum ada yang kebagian buku dari Nusil, jangan ngomel-ngomel di grup itu. Kan udah tahu nggak rukun nggak wajib. Ya kan Ustaz bayarnya ya ntar aja di asrap di airport minta dibawain. Apa pun ribut di grup itu kayak kehilangan kucing. Sepakat ya? Tapi bukan berarti saya nggak malu, saya tetap baca, ibu tinggal ngikutin. Ini sepakat dulu dari awal. Allahumma inni as'aluka dan seterusnya. Gak usah diikutin. Kan tinggal gitu, tawaf itu gampang. Jadi kalau gitu yang pokok tuh apa? Fisik dan duit. Oh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al hajju ashhurun ma'lumah. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ini yang pokok. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis tata'a ilaihi sabula, bukan manis doa. Baik, haji dengan doa gak ada. Silakan haji dengan bekal. Ilaihi ke Ka'bah. Dari rumah ke Ka'bah. Bawa apa kata Allah? Bekal, duit, fisik, Maka kalau haji umroh banyak pengeluaran uang, ya memang begitu ayatnya juga. Jangan nyalahin travel, nyalahin Allah kalau berani. Kalau berani. Nusantara kan dia mahal gak, murah enggak, harus gak? Tapi kalau milih yang 2 juta nyala aja umroh gitu-gitu. Jadi jangan tertipu dengan harga murah, pas
Oke, kayak Nusantara tapi yang terlalu murah jangan. Gak ada. Tuh buat tiketnya berapa? Buat pesawatnya berapa? Buat visa berapa? Buat gaji saya berapa? Benar gak? Buat bekal ibu? Ya biar ada, jangan saya doang. Saya udah dijamin Nusantara Ilham itu. Artinya semua uang, tekanannya uang. Tiba-tiba ada aturan harus vaksin. Sebelumnya nggak ada. Kalau harga di mana di sana mungkin bisa 400, tapi kenapa di sini 450? Kan didatangkan dokternya. Dokter datang bukan jalan kaki, pakai sepeda, mobil. Jadi kalau 450 wajar. Betul Bu? Belum ibu buat beli anu itu mah urusan ibu. Nusantara Ilhami gak ngurusin. Ya. Nah, jadi fisik dan duit. Saya sepakat aja. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan kabar gembira melewati lisan Rasul. Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Ikutilah haji dan umroh karena keduanya itu bisa menggugurkan dosa dan menghilangkan kefakiran. Kata para ulama, makna menghilangkan kefakiran bahwa uang berapapun yang sudah dikeluarkan akan dikembalikan kepada Bapak Ibu. Dan ini hadis sahih. Maka guru saya di pesantren, jangan mual ayam miskin saya balik haji mah pasti beunghar. Ngertos bahasa Sunda. Gak ada yang miskin sepulang haji dan gak ada yang kapok sepulang haji. Gak ada yang kapok sepulang umroh. Gak ada yang dimiskinkan sepulang umroh. Kenapa? Janji Rasulullah, apapun yang dikeluarkan akan menjadi penghapus dosa. Hiji. Yang kedua, akan dikembalikan lagi berapapun yang sudah kita keluarkan. Insya asal sabar, ikhlas, mengikuti, sabar dengerin apa yang saya sampaikan, nggak ngobrol. Beberapa di itu nanti kamu belum saya masukin Pak. Padahal saya lagi ngejelasin mana sih. Cocok besok ke Grup X kenapa? Padahal saya lagi ngejelasin mana sih. Sabar itu. Saking sabarnya Allah. Kamu belum cukup. Sabar. Masukin barang ke koper, sabar. Dari rumah ke airport, sabar. Jam 9 ngumpul. Saya sebelum subuh sudah berangkat tuh. Karena 5 jam sebelumnya harus sudah di airport. Jangan banyak tanya. Ini aturan airport nggak bisa ditawar-tawar. Lalu saya usut tuh, musuh dulu. Kan teh paki di jalan depan musuh dulu lama. Lu, ayo can macet, can hujan. Mending sebelumnya beli aman. Lalu ini sabar, sampai Madinah sabar, sampai Mekah sabar, tawaf sabar, sa'i sabar, belanja pun sabar. Nah, war buktinya ibu-ibu bawel banget kalau nawar. Saking sabarnya 10 real jadi 5 real, berkat kesabaran. Tapi harga umroh di Nusantara nggak bisa disabarin, segitunya segitu. Paham Bu? Itu berarti ibu udah paham masalah harga. Sabar. Kedua, ikhlas. Ini penting. Ikhlas itu memurnikan ketaatan kita kepada Allah, mensucikan hati kita hanya untuk Allah, menjernihkan pikiran kita dari segala masalah-masalah dunia. Itu ikhlas. Sehingga ibu ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Yang ketiga, mengikuti aturan. Tiba-tiba ada vaksin, ya udah, itu aturan kan. Dan itu dari Saudi. Saya lihat edaran Kementerian Kesehatan baru 4 harian. Yang pertama kan Saudi. Udah ikutin aja aturan. Bapak-bapak kalau mau ingin ke Ka'bah harus pakai ihram. Dulu kan bebas Pak. Sabar aja udah ikutin. Kalau enggak ya di lantai 2. Ibu bapak kalau mau ke Roda harus pakai tasbih sekarang. Ada yang di hari pertama keluar, ada yang di hari kedua. Pernah saya bawa Nusra hari ketiga mau ke Mekah baru keluar. Nah gimana? Ya sudah sabar aja. Dan jangan nyalahin travel. Jangan nyalahin Bang Lindunya nyesel ikut siapa suku. Ini mau
urusan saya bukan urusan muslim, Bu. Tasyrik itu muasasah Saudi. Makanya jadi jamaah umroh tuh harus pinter, harus bener, harus ngerti mana yang Nusantara, mana yang Saudi, mana yang Indo. Hanya nggak ngomel-ngomel. Terus hotel sudah jelas, Mekah sudah jelas, pas sampai semua, kenapa hotelnya begini? Kan udah tahu dari tengah itu juga eta. Ini harus sepakat loh, karena yang bikin musik itu saya, bukan muslim. Kan muslim di Jakarta, saya rumah ibu. Kan ngomelnya ke saya. Sabar kan Ustaz. Kena apa omongannya saya. Salah. Jadi kalau sudah ada ini ya ikut. Dan ketika di hotel gitu, tidak semua hotel mewah itu bisa menyejukkan. Saya pengalaman, saya pernah bawa jenderal, pernah bawa asisten presiden, semua kalangan sudah saya bawa. Tapi kalau yang kesananya bawa kedudukan, bawa jabatan, bawa pangkat, ke saya itu kayak ke kambing, kamu kan gitu saya. Lah sama jamaah saya diciumin, sama dia kamu. Mau saya bawa kamu, yang ada aku ditabok saya. Jadi kalau sudah ditinggalkan dulu kedudukan, jabatan, insya Allah tutur katanya lembut. Kalau kesel juga ke Nusantara atau saya ditahan, itu lagi kesel. Itu orang sabar tuh begitu. Nah yang sulit di haji umroh itu sabar. Sabar Pak yang sulit. Bener, sabar. Karena haji umroh itu kadang-kadang aturannya terbaru dan Saudi itu mau-maunya sendiri. Mau-maunya sendiri. Nah oleh karena itu kalau ini udah sepakat, saya yakin ibu bapak yang berangkat 28 Juni 2024 sejumlah 45 jamaah insya Allah mabrur. Yakin saya mau. Ya kalau lagi kali-kali ada wajar bodoh itu manusia ya. Kadang kamu mujarah tuh yang telah tuh etak-etak kene. Oh, telah etak kene dia lagi yang telah. Sabar sih saya. Sabar. Ditinggalin kan sudah bayar mahal, masa ditinggalin. Cuma biasanya yang telat dia. Oleh karena itu, kalau semua mengikuti aturan, insya Allah diberikan kelancaran. Baik, ini kalau sudah sepakat, kita masuk ke hukum umroh. Nah, umroh itu wajib sunnah, Bu? Udah langsung rangkai. Wajib seumur hidup sekali. Yang kedua, yang ketiga, sunnah. Nah, umroh kita yang pertama ini hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau ada yang mau badal, jangan di pertama. Karena itu mah bagi kita. Kedua, ketiga boleh untuk almarhum ayah, ibu. Atau mungkin buat kita sendiri menyempurnakan dari yang pertama, takutnya nggak sempurna, boleh. Tapi jatuhnya sunnah, bukan wajib. Karena yang sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Kayak sholat qobliyah ba'da itu menyempurnakan sholat yang wajib. Mungkin Fatihahnya kurang, rukunya kurang. Maka qobliyah ba'da, tahajud, duha itu untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang di yang wajib. Maka rajin-rajinlah beramal dengan yang sunnah. Ya. Kemudian rukun. Rukun itu artinya apa, Bu? Dilaksanakan berpahala. Ditinggalkan tidak sah umrohnya. Kalau rukun di pengertian umroh di haji, tapi kalau dipikir dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi rukun di wajib haji, wajib umroh, di masalah umroh haji maksudnya dilaksanakan sah, tidak dilaksanakan gugur umrohnya. Kalau rukun, maka ini yang saya akan pandu ke Bapak Ibu, setuju ya? 1 niat, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahlil, 5 ini yang kewajiban saya yang diamanahkan nusin. Supaya saya bisa mampu membawa Bapak Ibu tawaf umroh, sa'i umroh, tahalul umroh sesuai rukunnya. Coba ya. Niat. Apalagi rukun umroh tuh? Niat, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Dan ini wajib hafal. Atau paling tidak ibu paham
Bahwa umroh itu dari niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tertib itu apa? Berurutan, mendahulukan yang terdahulu, mengakhirkan yang terakhir. Jadi kalau misalnya setelah niat sa'i sah nggak umrohnya? Tidak sah, karena harus niat, tawaf, sa'i, tahallul, harus berurutan. Habis tawaf pulang dulu ke hotel, tanah besok sa'inya. Pernah nggak terjadi? 2013 saya berjamaah umroh, pernah, dan itu tidak sedikit 12 orang loh. Yang capek jamaah apa pembimbing? Besoknya nganter lagi saya. Jadi kasihan lah pembimbing. Tidak kurang memang jelema oleh otak. Tapi jangan namanya pembimbing kan harus antar lagi. Nasib pembimbing itu begitu. Ada yang mau tawaf, ibu-ibu yang muda datang bulan. Tawaf wajib Pak? Enggak. Nunggu sampai setelah suci laporan ke saya wajib nganter lagi. Tuh nasib pembimbing tuh begitu. Tapi kalau istri harus ditemenin suaminya, karena kalau berdua sama saya bahaya. Takut omongan yang lain maksudnya. Makanya harus ada mahramnya. Paham ya Bu? Nah ini rukun. Mana lagi? Nah, rukun yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Niat umroh. Oke, saya sekali Ibu Bapak sekali niat itu ada dua. Satu, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma. Aku sambut panggilanmu. Ya Allah, berumrah. Nah itu nanti yang akan saya pandu di Bir Ali. Dari Hotel Madinah ke Bir Ali taruhlah 30 menit. Tapi sudah berihram. Nanti detailnya di Madinah saya akan bimbing Bapak Ibu di hari ketiga itu apa yang harus dilakukan ya. Ini kan globalnya. Niat yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha atau bihi lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan umrah dan berihram karena Allah Ta'ala. Itu saya sekali, ibu bapak sekali. Baik yang naik kereta, baik yang naik bis, kita di Bir Ali dulu ya. Setelah saya pandu dan saya akan peringatkan wabil khusus bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu baju biasa itu sudah ihram ya Bu ya. Tapi bapak-bapak harus 2 helai kain ihram, satu di atas, satu di, dan sudah tidak ada apa-apa lagi kecuali kain ihram. Yang baru-baru rasa risih, yang sudah biasa justru pakaian ternikmat dari Allah adalah kain ihram. Kenapa? Karena penyaluran udara bebas. Cuma makainya harus benar, jangan gelah di bawah. Nanti kalau duduk burungnya kelihatan. Jadi ada ilmunya, nanti kita praktekkan. Ini ilmu, jangan dibilang jorok. Ilmu. Ya Bu ya, nanti kita praktek. Nah, saya akan peringatkan kepada bapak-bapak, jangan ada celana dalam, jangan ada kaos oblong atau pakaian berjahit ya. Copot. Pernah nggak terjadi di bis mau niat masih pakai celana dalam? Ada sudah sholat ihram di Bir Ali? Sering Pak. Sering lupa kali ya. Kalau lupanya sudah sampai Mekah, domba. Dam. Kena dam. Maka jangan sampai kena dam karena domba urusannya. Satu domba, maksud kami. Pak, udah nggak celana dalam, saya tidur aja. Enggak Pak, Ustaz. Ya, udah baru kita nih. Ya, karena kalau begitu fungsi pembimbing hilang dan saya dosa. Betul nggak? Tapi kalau sudah diingatkan Bapak masih pakai Mekah, Allah nyuruh bayar aja dam. Paham Bu? Berapa dam? Mungkin 350 real atau 400 real. Tinggi itu harga kami ya. Nah, setelah itu baru hafalkan larangan ihram. Yang dilarang setelah niat umroh sampai kita tahallul gunting rambut apa saja. Jadi dari Madinah di perjalanan ke Mekah, istirahat, masuk hotel,
masuk kamar kecil, kemudian dari situ menuju ke Masjidil Haram, ya, saat tawaf, saat sa'i harus jaga larangan ihram. Untuk ibu 2, bu apalin bu, untuk ibu berapa? 2. Hiji, tidak boleh nutup muka. 2, tidak boleh nutup telapak tangan. Hafal bu? Untuk ibu ada 2. 1. Nah, 2. Lulus. Untuk bapak 3, apalin pak, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh pakai pakaian berjahit, tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata. Berapa pak? 3. Untuk bapak larangan ihram 3. 1. Ya, tidak menutup kepala. 2. Pakaian berjahit. 3. Sepatu yang menutup mata kaki. Jadi untuk bapak cuma 3. Untuk ibu dan bapak ini banyak. Tuh, rapas. Rapas tuh ngomong jorok, bahasa fikih nafsu birahi. Fasik, berbuat dosa. Jidal, bertengkar, kesel, godok. Orang suka bilang godok di hati aing sih. Nah, itu godok. Enggak boleh itu lagi bro aja. Memakai wangi itu kan biasanya kan dipakein. Bu, kalau pakai wangi-wangian sebelum niat umroh harus di badan, jangan di kain ihram. Tapi kalau setelah niat nggak boleh dipakai ngambung. Pak, berapa minyak wangi? 1000 bunga. Nggak boleh. Atau lagi tawaf ngerampul Ka'bah, nggak boleh, karena Ka'bah itu dilumuri minyak. Atau lagi tawaf mampir dulu ke makam Ibrahim, musab nggak boleh. Nah, ini yang banyak kesalahan umroh. Konteks kekinian tuh ini. Ustaz, aku lama-lama untuk ingin mengganggu. Kan ada waktunya nanti Pak. Kalau tawaf nggak boleh. Masuk ke Hijri Ismail batal tawaf. Paham ya Bu? Nah, ini yang akan saya jaga kepada Bapak Ibu. Bukan saya tidak tahu ibu ingin megang atau nanti ada waktunya. Satu malam kita di Masjidil Haram, kita tahajud, kita sholat tasbih, kita zikir, kita doa, ayo. Setelah itu kita nangkep Ka'bah, silakan. Cuma jangan kayak orang Ngawi. Ya Allah, mimin datang, jangan. Mirakel begitu mah Bu. Paham gak? Emang yang saya omongkan ada saya 24 kali haji loh Bu. Sombong ya? Benar ya, kemarin yang ke-24 dari tahun 2000 saya. Makanya ibu bangga dibawa yang haji 24 kali. Bersertifikat nasional, juara 1 dari sertifikatnya. Gratis lagi, dikasih uang 3 juta lagi pulang. Yang sekarang bayar 7 juta, saya dikasih 3 juta. Berarti ibu punya pembimbing hebat. Ada direktur. Biar bangga no, siapa perwakilan Nusantara, wah hebat nih. Ayo teh pas buktinya, loyo. Jangan ya Bu. Maksud saya bukan saya sombong. Pengalaman itu menjadi banyak pengalaman. Maaf saya 2013 nih Bu Haji Pandi. Dia naik mobil sholawat, pingin kaset apa waktu itu. Sampai sekarang dicari nggak ada lagi tuh kaset. Saya disuruh-suruh sampai dibeli berapa kali. Awal saya lagi tolak di Bebe. Tolong cari kaset yang di tahun 2013 dulu 2019 gitu. Gimana itu? Sabar. Ya saya sabar. Udah gitu saya turun, lihat jamaah Ciamis nemu uang 500 real. Ambil, ada orang teriak, disangka penjara seminggu. Tuh, atau arti disangka itu begitu. Dan ini nyata. Kemudian ada orang Ciamis, ya Rasulullah, tapi pada doa di Raudhah nyungkan widi. Itu asli loh Bu. Saya yang di sampingnya ketawa gak? Ya ketawa. Di Raudhah. Jangan gitu-gitu amat jadi orang muslim. Kalau mau doa, duduk dulu doa. Ya Allah, saya ingin punya rezeki, punya duit, Pak. Anak saya boleh silahkan. Tapi santun banget yang gitu-gitu amat.
Ya Rasulullah nyungkeun widi saya mau berdoa. Ya Rasulullah izinkan saya mau berdoa. Secara hukum nggak apa-apa, sah. Paham ya Bu? Cuma jangan terlalu gitu-gitu amat. Yang kayak orang Jawa Barat sama saya. Orang saya baca Inna sopa lah yang dari Jawa Pancasila. Itu sama saya. Viral kah itu? Viral. Beneran? Tanya Ustaz Taufik. Itu bukan bener. Nah akhirnya jadi polemik di kalangan Ustaz. Sangga sa'inya baca Pancasila. Dari sisi hukum sah. Kan gak ada doa khusus, gak ada apa. Sain lah jalan sah kok. Nah cuma baca Pancasila nggak umum. NKRI, tapi jangan gitu-gitu amat. Jamaahnya odong semua Pancasila. Itu benar Bu. Itu saya ada di situ. Nah jadi pengalaman itu menjadi berharga. Bukan saya sombong 24 bukan. Dari pengalaman itu saya banyak kekayaan pengalaman. Maka haji umroh itu yang tadi duit sama maka jadi kalau ada permintaan uang di dalam aturan, duit lagi jangan. Kalau itu aturan udah diem aja, karena Allah akan mengembalikan lagi ke ibu bapak. Ibu mengeluarkan 160 juta kayak ibu ini, Allah balikan 1 miliar. Ya saking banyaknya. Saya punya jamaah hanya Maha Jokoha, orang Madura, pedagang sate kalau tiap maghrib. Ikut haji saya 2010, pulang ketemu Ica Trisnawati, kasih showroom di Kalimalang. Sekarang jual beli mobil, kaya sekarang. Itu Allah mengembalikan lagi uang. Maka bubur sekian bakal balik lagi. Ya, Bapak Ibu yang dari Sumedang sekian baliknya 10 Jangan khawatir Bu. Janji Rasulullah tidak akan pernah bohong. Apapun yang dikeluarkan untuk haji dan umroh akan dikembalikan lagi, bahkan berlebih. Siap? Kembali supaya tidak itu tidak minyak rambut, cabut, potong. Bulu kuku nggak boleh ya, mencabut, memotong tanaman, berburu, memburu binatang, menikah atau ini larangan. Nah ini yang dilarang setelah niat umroh sampai selesai tahap. Siap, paham ya? Ya paham aja lah biar lanjut. Macam-macam tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf umroh, tawaf sunnah, tawaf najar, tawaf pada itu. Nah, rukun umroh kedua apa itu? Tawaf. Oh, arti tawaf. Arti tawaf Pak mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum. Ya, kalau jarum jam kemana? Sini ya. Kalau tawaf nah, tandanya bahu kiri di sebelah Ka'bah. Berapa kali? Lebih sah nggak? Sah. Tapi kalau tahu jangan. Kalau lupa, kalau kurang nggak sah. Ya, tawaf. Bagaimana cara bertawaf yang benar Bapak dan Ibu? Baik, kita lihat Bu. Biasanya ini apa Bu? Ka'bah ya? Siap. Berputar berlawanan dengan arah jarum. Ya, jadi kalau lagi tawaf bahu kiri di sini ya Bu ya. Membalik-balik badankan sengaja sampai bahu kiri berubah, batal tawafnya. Hati-hati. Banyak kesalahan umroh dalam tawaf ini. Banyak sekali. Tapi kalau ketupat orang, ketubruk, enggak batal karena ketupat. Ketubruk. Tapi kalau sengaja, tuh, berarti kan bahu kirinya tidak di sebelah Ka'bah. Ya Bu ya. Jadi sengaja membalikkan bahu kiri tidak di sebelah Ka'bah, batal tawafnya. Ini penting. Karena dalam syarat tawaf wajib suci. Syarat nih, bahu kiri harus di sebelah Ka'bah. Ini syarat. Tapi sunnah bahu kanan dibuka. Ini sunnah. Jadi kalau ditutup nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Cuma syekh-syekh yang di Masjidil Haram biasanya suka, buka bahu kanan. Cuma karena kita nggak ngerti bahasa Arab. Karena nggak kedengaran segitu bahu kanan Pak buka maksudnya gitu. Jadi kalau nanti dipraktek. Nah itu bukan sunnah. Bukan syarat tapi
Kalau syarat kan harus dilaksanakan. Kalau sunnah dilaksanakan berpahala, tidak berdosa. Gitu ya. 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Nah, Bu. Ya, ini Hajar Aswad. Di atas Hajar Aswad sudutnya namanya Hajar Rukun. Dinamakan Hajar Aswad. Kenapa dinamakan rukun pertama Hajar Aswad? Karena di bawah Hajar Aswad. Kemudian yang sudut sana rukun Iraki. Ditarik garis lurus negara Irak. Kesananya sudut ketiga Sam. Rukun Sam. Karena ditarik garis lurus negara Syam. Kesananya rukun Yamani. Karena ditarik garis lurus negara Yaman. Itu dinamakan sudut-sudut Hajar Aswad karena sesuai dengan arah negara itu ya. Indonesia ada di mana? Hajar Aswad. Indonesia antara Hajar Aswad dan Muntajam. Itu pasti Indonesia. Hajar Aswad, Muntajam, tengah garis lurus Indonesia. Untung kita. Dan ini sudah diilmiahkan. Ya. Kemudian Makom Ibrahim bukan kuburan, tapi di dalamnya ada telapak kaki Ibrahim bekas membangun Ka'bah. Hijir Ismail tempat Ibu Hajar dan Ismail. Hijir ke hujroh kamar. Orang yang tawaf masuk ke Hijir Ismail batal tawafnya karena itu sudah bagian Ka'bah. Bisa nggak Ustadz ke Hajar Hijir Ismail? Insya Allah. Bisa nggak Ustadz nyium Hajar Aswad? Insya Allah. Ustadz bisakah megang Ka'bah? Dipastikan bisa. Tapi Hajar Aswad, Hijir Ismail saya nggak jadi. Kan sekarang Hijir Ismail kayak Firaun Bu di Tasrif. Ya, kalau zaman kita kan bebas. Ya. Nah, apa bacaan tawaf? Tadi udah sepakat tidak rukun, tidak wajib, tidak rukun, tidak wajib. Jadi yang rukun itu apa? Muternya. Bacaannya itu sunnah. Tapi saya tetap akan baca yang buku dari Nusil itu sampai 7 putaran. Yang dengar yang jelas ikutin, yang setengah jelas ikutin, yang nggak jelas jangan ngikutin. Nanti salah. Allahumma ya salah. Ya. Atau cukup amin. Atau itu baca salawat atau baca apa? Jadi doa itu tidak rukun, tidak wajib. Yang wajib muter. Paham ya? Itu di tawaf. Nah, selesai tawaf ke belakang Maqam Ibrahim untuk apa? Sholat sunnah. Nah, ini pun jangan jadi perdebatan lagi. Karena ada orang kampung mah ini Maqam Ibrahim jadi harus betul-betul di belakangnya gitu. Bukan. Di sini juga belakang. Di sini juga belakang. Di luar masjid juga belakang. Itu mana belakang? Jadi kalau ketika lagi padat, kalau tidak betul-betul searah dengan Maqam Ibrahim, sah nggak sholatnya? Di sayap kanan umpama, di sayap kiri sah. Karena itu maknanya belakang. Tapi kalau kosong, saya bawa pas melebak kepada Maqam Ibrahim dengan Muntajam. Paham ya Bu ya? Karena ini menjadi sebuah perdebatan yang nggak ada habisnya. Karena ustadznya yang salah memaknakan belakang Maqam Ibrahim. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Sholat sunnah mutlak pun namanya. Kalau ibu nggak bisa usoli, bapak nggak bisa usoli, sholat sunnah di Maqam Ibrahim boleh. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Yang hafal usoli sunnah tawafir rakaat ini mustaqbilal kiblat silahkan. Ya, ada yang mengatakan niat saya sholat sunnah cukup, gak nyebut tawafnya juga sah. Atau dimantepin lagi tawaf karena itu sesudah tawaf sah. Asal jangan qoblak duhur, ba'da duhur, itu lain lagi ceritanya. Paham ya Bu? Bacanya Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu doa. Nah ini yang dimaksud Pak Direktur tadi. Kesempatan emas, doa yang sangat diijabah, tidak ada penghalang, 7 lapis langit sampai rob sampai mustawa. Ini waktu yang tidak mungkin Allah tidak mengkabulkan, pasti diijabah. Makanya saya suka biarin udah, silakan berdoa masing-masing. Aduh, satunya Bu, ada yang air mata sahar. Silakan, dan saya nggak akan ganggu. Saya ke belakang kita.
Biar 10 menit saya di belakang minum, saya mah ibu doang saya minum belakang. Biar tahu Ustaz penuh, oh pasti minum ya. Nanti kalau enggak, saya nggak mau ganggu ibu, silakan aja ibu. Kalau saya doanya 10 detik. Ya Allah kabulkan doa kami, keluarga, teman, tetangga, handi tolong, kerabat yang menitipkan doa. Selesai saya belakang minum jam. Ibu mau nggak usah gitu. Anak belum kawin silakan sebutin. Dagangan kurang lagi sebutin. Bahkan kata Nabi saat minum jam-jam, waktu yang mustajab juga katanya Ustaz Taufik sampai mau jam-jam 5 seriban. Lalu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah fi hadits. Iya dan tapi itu. Jadi caranya gimana Ustaz? Sebelum minum, ya Allah sembuhkan penyakit saya, minum. Doa dulu minum jam-jam, baru sebutin yang khusus caranya. Nah kembali ke doanya silakan. Kemudian minum jam-jam. Baru saya udah kesabet ya. Minum jam-jam itu ada caranya. Kalau ingin ibu beribadah kepada Allah yang benar, apapun jenis ibadah ada ilmunya, termasuk minum jam-jam. Jangankan minum jam-jam, pakai peci pun ada ilmunya. Kalau mau ceramah, tutup kira-kira di atas alif. Alif hijau. Ini kan enggak hijau. Gelang bahar. Saya gelangnya gelang haji. Wah, mantap itu. Orang biasa dipoto saya. Itu lagi foto tuh. Dulu lihat. Selfie. Kalau mau sholat tuh kan 1 lembar rambut ke jidat gak sasusinya, paham ya Bu ya? Kalau gaple kan gini. Jadi semua ada yang sholat gak mungkin pecinya gini, tahu dia. Yang jalan pasti begini. Semua ada ilmunya, apalagi minum. Maka ambil dengan tangan kanan, ada gelas kol atau not kol, silakan terserah ibu. Pijit dengan tangan kiri. Kalau bisa menghadap ke Ka'bah. Antara duduk dan berdiri itu perdebatan. Ustadz Abdul Somad tidak mempermasalahkan minum jam-jam sambil duduk atau berdiri, karena di tempat itu tempat masyaqqah, tempat yang penuh dengan kesulitan. Ya Bu, kalau lagi padat nggak mungkin duduk mendabrak orang. Yang penting menghadap kiblatnya. Leras? 3 kali nafas. Baca doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Doanya. Ada lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Yang dari Nabi sampai wasaqamin. Birahmatika itu tambah. Boleh kan dibaca? Boleh. Kayak talbiyah Bu, ibu harus paham mana yang dari Nabi, mana yang tambah. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini dari Nabi. Tambahannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata rabbana atina. Ini tambahan. Kalau Nabi dulu itu aja. Tapi tambahan boleh dibaca enggak? Boleh. Jangan diperdebatkan lagi. Yang mau kayak Nabi kita silakan aja. Yang pakai tambahan itu yang dipegang oleh Kementerian Agama. Paham ya Bu ya? Insyaallah. Insyaallah. Apa lupa nggak insyaallah? Nah jadi 3 kali nafas habis doa tadi. Ya Allah sembuhkan penyakit saya ini. Ya Allah anak saya mau ujian. Ya Allah saya mau doa. Itu silakan Bu. Baru minum. 1 2 3. Itu cara bukan. Itu mah tetelo. Ayam kena tetelo maksudnya kalau di Sukabumi. Itu minum nggak pakai ilmu. Jadi minum pakai ilmu kayak gitu. Gimana tadi? 3 kali atau 3 kali serot? Kalau sunnah itu apa? Tegukan. Gitu ya. Kalau ingin nilai
minum jam-jam menjadi ibadah. Kalau yang tadi gini, itu minum orang yang kehausan. Boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi jangan gitu-gitu. Paham ya Bu ya? Habis itu baru kita sah. Ibu, Sa'i ikutin saya kemana arah, karena bisa di lantai 2, bisa di lantai utama, karena belum bisa menentukan kita, karena kadang kondisi yang berubah saat itu. Silakan kita sa'i. Nah, kalau tawaf wajib suci, sa'i tidak suci pun tidak apa-apa. Ibu datang bulan nih yang muda, lanjut aja sa'i. Bapak batal, keluar angin, lanjut. Jadi sa'i tidak disyaratkan suci. Paham ya? Paham ya? Kalau paham saya tanya, apa beda tawaf sama sa'i dari sisi hukum? Tawaf harus suci. Lulus. Apa beda tawaf? Apa persamaan tawaf sama sholat? Yang gak mampu jawab kasih hadiah sama Pak Direktur. 1, 2, 3, ayo. Karena kurang dari 5 detik gak jadi hadiah. Tangguh. Apa persamaan tawaf sama sholat? Sama-sama suci. Apa beda tawaf sama sholat? Bacaannya ya. Kemudian di sholat gak boleh makan permen, gak boleh makan, gak boleh minum. Di tawaf boleh, tapi jangan bawa nasi. Walaupun boleh, mungkin lapang sa permen ya, minum itu boleh. Tapi kalau sholat, waduh, ini kepanasan, minum dulu, batal sholatnya. Tawaf enggak. Maka kalau tawaf sekarang di musim panas banyak yang ngasih jam-jam. Paham ya Bu? Itu antara tawaf, sholat dan sa'i. Bacaan sa'i rukun wajib enggak? Enggak. Yang rukun itu berjalannya dari sofa ke marwah. 1, marwah ke sofa. 2, sofa ke marwah. 3, marwah ke sofa. 4, sofa ke marwah. 5, marwah ke sofa. 6, sofa ke marwah. 7, gitu ngitungnya, bukan sofa marwah 1, sofa marwah, sofa 1. Nanti 17 akhirnya. Nah, walaupun tidak rukun tidak wajib, tetap saya akan baca. Ibu tinggal ngikutin ya. Karena saya paling suka baca doa saat sa'i. Kan doanya panjang-panjang tuh, sehingga enggak terasa. Dan insya Allah suara saya tidak pernah berhenti Pak dari tawaf ke sa'i. Ngangklung si kacai, nggak pernah putus. Saya nggak ada kesempatan ngobrol kalau tawaf saya penuh dengan doa. Ibu nggak yakin, harus yakin. Ibu nggak percaya, harus percaya. Buktikan di tanggal 1. Saya sebenarnya nggak suka ngobrol kalau lagi tawaf saya, itu penuh dengan doa. Jadi ibu di saya akan full dengan doa. Ibu tinggal amin, amin, amin aja ya. Saya mudah-mudahan amanah. Tapi yang sudah begitu. Nah, kemudian ada yang sunnah di sa'i, lari-lari kecil antara 2 lampu hijau. Batul Madin Ibu. Tuh Bu mana? Kelihatan tuh Bu? Nah, tuh lampu hijaunya ya. Lari kecil itu sunnah bagi bapak, ibu-ibu tidak. Tapi kalau lari kecil ibu nggak apa-apa juga. Karena ibu-ibu kadang-kadang kasihan ke bapaknya ya. Saya banyak lihat ibu-ibu lari-lari kecil tuh karena ngikutin bapak. Jadi itulah sehidup semati, seia sekata. Ya, bacaannya mau tasbih atau ini Rabbik fir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawad amat alam innaka ta'lam al-hal innaka antallah al-alim. Saya sekali ibu bapak sekali. Nah, lari-lari kecil di 2 lampu hijau baik antara sofa marwah sofa itu sunnah. Paham ya Bu ya? Selesai sa'i di Bukit Sofa apa marwah? Marwah, betul. Berarti itu sudah ketutup. Kan sofa marwah 1, marwah sofa 2, marwah sofa marwah 3, marwah sofa 4, sofa marwah 5, marwah sofa 6, sofa marwah. Berarti berakhir di mulai sa'i dari mana? Bukit Sofa. Karena dulu Hajar dari Sofa dulu, Siti Hajar itu. Ma, ujang aus, Ismail, kok marek nyari cai. Udah gue Siti Hajar teh nyari. Ibu tahu sunnah. Ujang di dieunya wayahna kan jelema teh cuma 2 eta. Dan Nabi Ibrahim ke Palestina. Nabi Ibrahim lagi ke Palestina.
di situ cuma Ismail dan Hajar. Hajar baru Siti Ismail baru lahir beberapa hari. Kehausan, akhirnya lari sopa marmor. Akhirnya Jibril turun. Dah berhenti larinya. Dikepakan sayapnya. Kata Jibril, zumi. Kumpul. Itulah Zam. Maka itu air surga. Ibu kalau minum Zam-Zam yakinkan itu air surga. Surga, Masya Allah air surga. Makanya dari setiap sedotan sergukan itu pahala semua. Tidak ada air yang sangat berkah itu. Dulu ada di Jaronah air, enggak ada. Hadisnya Jam. Di makam Godok Keramat Garut, Jam. Ibu ke Pamijahan, masuk ke gua, ada lubang 7 bisa ke Mekah, bohong. Enggak ada. Jam. Ada tetesan jam-jam di Pamijahan. Ini berkah. Nah, ibu kalau udah umur jangan percaya gitu lagi. Saya ini orang NU asli. Saya sudah membersihkan dari yang gitu-gitu. Sayang hajinya, sayang umrohnya. Jangan lagi kita kayak gitu. Baik. Siapa? Siap. Kayaknya setengah. Karena jam-jam tidak ada jam yang lebih utama kecuali jam-jam. Tidak air yang lebih utama kecuali. Udah selesai yang lain itu kalau jarak ke Pamijahan udah jarang aja ke syekhnya, ke walinya. Yang lain-lain nggak usah dipercaya lagi. Saya benar. Karena sayang haji dan umroh kita kalau masih dikotori dengan gitu. Apalagi ngikutin Mama Kupron. Tren sekarang luar makolo enggak ngerti dah. Jangan. Ibu sudah haji umroh, Allah sucikan tauhidnya, Allah sucikan hatinya, Allah sucikan ibadahnya. Jangan dikotori lagi. Kenapa? Karena kita sudah dinas calon surga dan pasti ke surga. Maka saeuheung itu harga kecil. Karena kita nggak ke surga loh. Ibu jangankan saeuheung juga dibayar ke umroh. Karena janjinya ke surga. Ibu tuh udah calon surga sekarang. Pasti ke surga. Ada yang keduluan? Paham ya Bu ya? Kemudian tahallul. Nah Bu tahallul saya tidak akan gunting rambut Ibu karena haram. Jadi Ibu harus sama suaminya atau antar Ibu. Kalau Bapak boleh lah ya. Dan Ibu motong rambut jangan buka kerudung. Jadi tetap kerudungnya ditutup. Diambilnya sama tangan kodok. Ya 3 helai rambut. Dan jangan terlalu panjang, kecil aja itu sunnahnya. Paham ya bro? Kalau bapak-bapak kanan, tengah, kiri, ada doanya nanti saya yang potong. Saya setuju nggak usah bawa gunting semua. Kalau 45 bawa gunting semua, takut disangka sarang tabur. Jangan ya saya sama Kak Adin aja yang bawa. Siap ya Bu ya? Tuh. Kenapa yang dipotong rambut Bu? Kenapa yang dipotong di kepala? Karena kepala mahkota, tanda terima kasih kepada Allah. Itu. Kalau di telinga, jangan. Sakit. Jenggot nggak ada sunnahnya. Jadi harus rambut. Pertanyaannya, kalau bapak botak, apa yang dipotong? Ayo. Ya udah nggak usah. Rambutnya juga nggak ada. Masa kulitnya? Tapi ada orang yang sangat penasaran. Ustaz, saya penasaran kalau nggak digunting, walaupun nggak ada rambut, isyarat saja. Saya ikutin aja Bu isyarat supaya hatinya lapang. Udah tahallul, udah digunting, padahal nggak ada rambut. Ya bisa. Itu tahallul. Kalau sudah tahallul berarti selesai umroh. Berarti selesai ibadah umroh. Berarti tinggal umroh kedua atau ketiga dari Taif. Tadi ada yang mau ke Taif, sengaja memang tidak dicantumkan Bu ya. Tapi kalau mau nanti di Mekah siapa yang berapa orang yang mau, insya Allah saya juga ikut. Kak Adin ikut. Terus ada makan nasi mande, ada naik kereta gantung, ya ada ke pabrik minyak wangi asli, kemudian ke Masjid Ibnu Abbas yang didoakan Nabi saat umur 12 tahun. Allahumma faqihu fiddin. Yang ini menjadi doa ketika kita akikahan. Ibnu Abbas salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ibnu Abbas yang tidak mau dikuburkan di Mekah dan di Madinah. Kenapa? Saya tidak sepadan dengan Rasulullah. Saya di Taif saja. Akhirnya dikabul doanya di Taif. Itulah Taif. Enggak juga nggak apa-apa. Ibu ya, yang mau berapapun kita antar. Baik, Ibu di Madinah, di Mekah ada tempat-tempat mustajab. Ibu harus tahu. Ya. Next. Jadi tawafnya udah selesai. Tawafnya udah selesai ya.
Di Madinah sama di Mekah ada tempat mustajab. Di Madinah ada Raudhah. Catat tuh. Di Madinah ada Raudhah, tempat yang sangat mustajab. Kemudian kedua, berjarah ke maqam Rasulullah, ke Abu Bakar, ke Sayyidina Umar. Jadi di dekat Rasulullah cuma 2 sahabat. Apalagi Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Abu Bakar dan Sayyidina Umar di samping Rasulullah ya. Nah, di sini Bu. Nah Bu, ini 3 kan Bu ya, Pak. Nah ini kosong, ini nggak ada kuburan. Di sini nggak ada kuburan, yang ada kuburan sini. Yang bolong pertama Rasulullah, kedua, ketiga Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Utsman di mana Ustaz? Di kuburan Baqi, di seberang kuburan Nabi. Ada kuburan Baqi Pak. Biasanya bapak-bapak suka saya bawa masuk, tapi habis subuh, ya, kita jarang ke istri Rasulullah, Imam Maliki, Sayyidina Utsman, jamaah haji umrah yang wafat dikubur di situ. Ya bapak, ibu-ibu haram masuk, nggak boleh. Saudi kan masuk kuburan haram. Nah, di Raudhah itu doa apa sholat? Orang yang sudah ngerti fikih suka berdebat, karena hadisnya itu mabaina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil, dan antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah. Tidak ada anjuran doa, tidak ada anjuran sholat. Apa hadisnya? Paham nggak? Ya, di hadisnya nggak ada. Perintah hadisnya nggak ada. Ini supaya bapak ibu paham maksudnya. Antara rumahku dan mimbarku taman surga. Kan itu hadisnya. Ada nggak perintah doa? Nggak ada. Ada nggak perintah sholat? Apa? Mau sholat apapun boleh. Gitu maksudnya. Mau doa juga silahkan. Jadi bukan dilarang. Cuma perintah khusus nggak ada. Hanya itu adalah taman surga. Kemudian para ulama menjabarkan, kalau itu taman surga, maka doa apapun akan dikabulkan. Doa yang baik maksudnya ya. Maka dianjurkan berdoa. Ya Allah, kabulkan doa kami, keluarga, teman, tetangga, handai, tolan, kerabat yang menitipkan doa kepada kami. Itu doa saya. Sehingga saya 10 detik selesai doa. Dan saya udah nggak doa lagi. Saya berdiri nyoting ibu-ibu yang lagi doa. Bapak, saya udah doa. Ustaz nggak doa, saya doa. Doa saya itu. Saya nyoting buat apa? Buat data. Saya nyoting. Dan bisa doa dulu. Jangan disangka saya doa. Saya doanya itu. Kalau ibu masih silakan Bu. Yang mantap, Bapak yang mantap, apa hajat Bapak sesuai Pak Direktur tadi, sebutkan aja di situ. Siapa tahu dikabulkan pulang umroh. Ya Bu ya. Leras? Mau sholat apa Ustaz di situ? Kalau pagi bisa tahiyatul masjid. Kalau pagi bisa duha. Kalau di luar waktu itu bisa sholat mutlak, bisa hajat. Itu sholat di Raudhah walaupun tidak ada anjuran. Tetapi sangat bagus kalau kita sholat sunnah dan doa. Ya, Ibu ya. Bapak sama saya, langsung Bapak sama saya. Nanti ibu-ibu sama ustazah. Gak usah khawatir, di Raudhah akan dipandu. Siap? Siap. Nah, kemudian ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi keutamaannya siapa yang sholat di masjidku lebih baik 1000 kali di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram 100.000. Keutamaan Masjid Nabawi. Bu, siapa yang tidak bangga bahagia dunia akhirat kita sholat bersama Rasulullah walaupun Rasulullah sudah wafat? Ibu dan bapak dipastikan sholat bersama Rasulullah. Tahun ini di Juli akhir. Bahagia nggak? Masya Allah, Rasulullah melihat kita dengan insya Allah janjinya. Ibu bapak bakal mendapat syafaatul utsman. Amin. Kan itu kekhususan Nabi Muhammad itu punya syafaatul utsman. Jadi ingat Mama Hoer di Cintawana lumpat sakabe jalma morona kana bi ada minta tulung dan syafaat di padang masak itu nanti jelema tuh riweuh. Ya, tahu riweuh? Panas. Matahari kan 7 hasta katanya. Itu saking panasnya maksudnya. Ada orang berenang di keringat sendiri karena saking paniknya. Akhirnya lari ke Nabi Adam. Dan buru-buru ke Allah minta tolong, syafaatnya gerak laksanakan. Adamnya disunat. Ya, Adam disunat. Oh Jawa, saya nggak bisa ngomong Jawa. Gitu.
Kata Nabi Adam, saya nggak bisa. Kenapa? Anak saya berantem dan saling bunuh. Qabil Habil itu. Jadi harus saya bertanggungjawabkan ini dulu. Lari ke Nabi Nuh. Tumpasa kabeh jalma marona ka Nabi Nuh minta tolong jeung sabi mah maho ya Bu almarhum yang dan maho citawan. Kata Nabi Nuh, nggak bisa. Anak saya bangkawara, anak saya durhaka, anak saya berdego. Ke saya ngelawan, suruh naik perahu, nggak mau naik pohon yang tinggi, mau naik gunung yang tinggi, akhirnya ke bawah aja kan. Harus saya tanggung. Nah, lari ke Nabi Ibrahim. Cek Nabi, saya nggak bisa. Kenapa bapak saya dagang Tuhan tiap hari? Kan bapak Ibrahim itu ijab dagang Tuhan. Siapa yang mau beli Tuhan? Dari roti Tuhan. Pas dia lapar dimakan. Lupa panggawannya nak Raja Namrud kan? Gak bisa, saya harus bertanggungjawabkan. Bapak saya juga muslim. Lari ke Nabi Isa. Mau cek air macam Nabi Tuhan pun malah dipakai campur air kesini. Nabi Isa bakal berdalil. Saya tidak suka karena saya dijadikan Tuhan, bahkan di celana dalam doang digantung lagi di dinding. Kata Nabi Isa. Nah, bakal ngomong gitu Nabi Isa. Saya nggak bisa, harus diperlukan sama Allah. Akhirnya yang bisa hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tunggu dari kuburan Nabi pelantung cahaya ke langit, kurumui kanjeng Nabi langsung sujud. Lama kata Allah, bangun ya Muhammad, apa yang kau minta? Umatku segera berikan syafaat aku. Itulah syafaatul udmah. Maka yang umroh dengan nusil wajib syafaatul udmah. Amin. Yakin saya Bu, ibu jangan khawatir. Berapapun biaya yang dikeluarkan ibu, hadiahnya surga. Kedua, syafaatul udmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masya Allah. Bukan hanya jam-jam yang dibawa, gelang, kerudung di Madinah. Bukan itu. Kita ahli surga dan syafaat Nabi pasti buat kita. Amin. Ya, saya ikut ya Bu. Saya ikut ke surga sama ibu. Kan saya dibayarin ibu. Saya ikut juga dapat syafaat ya Bu. Tidak ada kebahagiaan Bu kecuali kita di umat Rasul zaman sekarang. Di zaman penuh kesesatan, ustaz-ustaz, kiai-kiai banyak, dukun sekarang Bu. Allah selamatkan akidah kita. Umrah bersama nusil. Wajib saya menyelamatkan akidah bapak itu. Wajib menyelamatkan ibu bapak dari kiai-kiai yang palsu. Banyak kiai palsu sekarang ngaku-ngaku kiai maksudnya. Nah, dengan nusil ibu akan terselamatkan akidah ibu. Inilah kehebatan, kelebihan ikut umrah bersama nusil. Tidak hanya kerennya Bu. Ya Ustaz. Enggak. Apa ibu nanya? Saya ingin tahu. Sotik. Ya, ini saking terharunya Bu. Jadi umat Rasul. Ya, Bu. Itu di Madinah. Kemudian kita akan ke Masjid Kuba. Di hari kedua ya Bu ya. Kuba, Medan Uhud, kebun korma. Kiblatnya sama Honda saya juga menang gitu. Ingat syafaat Nabi, saya pengen dapat syafaat Nabi, saya belum tentu ke surga 24 kali haji, nggak ada jaminan ke surga buat saya. Tapi syafaat Nabi saya rindukan. Bener. 24 kali haji nggak jaminan ke surga, enggak. Yang ke surga itu yang takwa. Walaupun belum haji sama sekali tapi takwa ke surga insya Allah. Nah, Kuba, Medan Uhud, perang Uhud ya, kebun kurma, kemudian masjid di Platen, kemudian Honda. Tapi yang Kuba turun, Medan Uhud turun, kebun kurma turun, yang nggak turun dua, Kiblaten sama Honda. Karena di sini gak ada keistimewaan. Sholat pun sama dengan sholat di Nusil di sini. Tapi di Kuba 1 kali sholat sunnah berpahala 1 kali umroh. Tapi harus wudhu dari hol. Maka saya akan instruksikan, diumumkan oleh KAD besok jarak Madinah, Nusil, Nusantara Ilhami, kumpul jam 7. Pakaian rapi, pakai sal, pakai nemtek, itu dia biasanya kita ya. Berwudu dari hotel. Sholat tahiyat, Allahu Akbar. 1 kali sholat umroh tuh pahalanya. Duhanya jangan 8 rakaat. Kenapa ketawa? Karena kalau 8 rakaat ibu masih sholat kita udah jalan. Paham kenapa ketawa? Itu ya. Ditinggal. Lah cukup 2 Bu. Tahiyatul masjid sama sholat cukup 2. Karena kita akan ke kebun kurma sebelum ke Medan Uhud. Di situ ada kurma ajwa 80 real, 120 real, 30 real ya Bu.
yang di kanan langsung oleh Nabi. Kalau ibu makan 7 kilo pagi hari sama sore hari, dihindarkan dari telur. 7 butir. 7 butir. Kalau ibu kurang, beli penusir. Ya, supaya apa? Bu, kurma yang lain itu bagus-bagus, tapi saya sarankan kurma ajwa walaupun 20 kilo bawah. Setengah kilo paling tidak ya. Kalau ibu punya bayi cucu, kurang. Balurkeun kana eta sunnah Nabi yang sudah dilupakan sekarang. Sunnah Nabi banyak ditinggalkan. Tapi jangan merokok dulu, Pak. Jangan makan pete dulu. Balurkeun. Oh, itu sunnah Rasul. Minum makan kurma ajwa, keluarga kita diberkahi. Jadi beli kurma ajwa walaupun hanya setengah kilo, bawa untuk keluarga. Walaupun tidak keluar. Kenapa? Ini yang paling utama. Kemudian sukari yang suka berdiri itu. 1 kilo 1 dus 30 real. Bawa silakan, kalau enggak pesan ke musil. Karena kalau lebih bahaya koper nanti overload. Ya. Kemudian yang paling penting jamnya. Nah, saya bukan mendukung programnya Ustaz Taufik, Bu. Dari Nusil, dari Pak Direktur 5 liter ya. Siap? Itu. Nanti terima di airport. Ibu nggak usah nenteng. Itu utamanya ikut Nusil. Ibu nggak usah nenteng jam-jam kayak orang-orang. Ibu terima di airport aja. Kurang, beli lagi. 5 liter nggak cukup. Saya bukan mendukung harus beli, enggak. Saya pengalaman saya udah pulang, Ustaz ada jajan, saya udah 5 liter. Jadi kalau mau nambah dari sekarang, maksud saya itu termasuk nanti uang real, termasuk vaksin. Karena ada yang gagal berangkat umroh karena nggak vaksin. Ini udah terjadi, Bu. 450, di sini 350 kali. Kan dokternya hadir ya, matu. Kemudian saya makan udah divaksin kemarin haji, pas Nusil ngambil paspor saya langsung diambil direktur kemarin. Saking bahagia direktur saya ikut Nusil, paspor saya diambil beliau lagi. Malam-malam jam 12 untuk mengambil paspor, Bang. Ada kartu kuningnya lupa, nggak saya ketik, benar hilang di rumah. Jadi saya nanti vaksin tanpa suntik saya, Bang. Pokoknya jadi. Baru kemarin vaksin saya, Bang. Kemarin baru udah begini yang jadi aja. Paham ya? Ibu mau yang gitu? Urusan Muslim. Bu, kebun kurma ya, nggak usah cerita lah nanti kita. Kemudian medan Uhud, utamanya di Masalam kepada para syuhada Uhud. Ya, kiblatnya itu untuk Siti turun di Mekah kemana aja, Bu? Jabal Sur, tempat Nabi bersembunyi saat hijrah. Ke Arafah khususnya Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dulu Adam itu dari surga dirutkan oleh Allah di India. Dari India jalan ke Mekah sampai di Ka'bah, Pak. Pas di Ka'bah Nabi Adam kan lihat-lihat ke sono, ke Arafah, siga awewe itu kayak wanita, ternyata Siti Hawa. Dia jalan dari Ka'bah. Ibu jalan dari India ke Ka'bah jalan. Terus dari Ka'bah lihat wanita, berarti Nabi Adam tinggi ya? Memang tinggi-tinggi Nabi yang sebelum. Maka bertemulah di Arafah. Di kan sekarang Tugu, Bukit Rahmah. Itu tempat bertemunya Adam dan Hawa. Nah, oleh orang Indonesia disalahgunakan. Ingin dapat jodoh. Karena sejarah gitu, padahal nggak ada. Tempat jodoh doa itu di Multajam, di Rawah, bukan di Jabal Rahmah. Dan ibu jangan mengaminkan doa ustaz siapapun ustaznya yang doa di Jabal Rahmah. Apalagi bahasa Arab. Amin wae. Artinya ya Allah jodohkan kami dengan yang di kananku. Amin. Yang di belakang, ya Allah jodohkan yang di belakangku. Amin. Kiri-kiri nenek-nenek gak ada kiri. Amin. Jodoh lah sama nenek-nenek gimana? Itu lucon. Tapi intinya tidak ada doa mustajab di Jabal untuk jodoh itu nggak ada, hilangkan kebatilan itu, jangan. Doa umum tidak silakan karena keberkahan itu ada. Ternyata setelah doa di Jabal Rahmah yang belum dapat jodoh, dapat jodoh, alhamdulillah. Yang bahaya yang udah dapat jodoh.
jodoh lagi, musibah istrinya. Makanya itu saya nggak meyakini Jabal Rahmat tempat doa supaya dapat enggak. Saya di Multajab ya, di Raudhah, tapi di sana. Jadi apa untuk tafakur aja. Jadi saya punya kewajiban juga menyelamatkan akidah Bapak Ibu dari keyakinan-keyakinan yang tidak syar'i. NU yang banyak melakukan begitu, iya, tapi NU yang mana? NU yang kayak Abah Syukur mah aman, ikut saya. Gak usah ngejajanin gak apa-apa. Kode. Kode ibu belajar, saya antar, gak usah dijajanin. Saya antar sampai mau saya pulang. Saya tinggal. Nungguin belanja pegel. Ada keadin, supaya ada keadin sama Rosari ya. Jadi ibu jangan sampai melakukan ibadah yang tidak sesuai syari. Maaf kalau ada yang masih, misalnya ini air ini di luar jam, jangan. Sekarang stop, gak usah. Kenapa? Karena jam-jam nomor 1 ayat Allahnya ada, ayat Nabinya ada, fatwa ulamanya ada. Sudah paham ya? Jabal Rahmah, kemudian Muzdalifah kosong. Ibu Arafah lagi kosong tempat ukur Muzdalifah. Saya biasanya dari Mekah ke Adi dulu berapa. Tapi mau masuk Arafah, ke Adi nyerahin ke saya, Ustaz, Abah tolonglah seolah-olah jamaah dari hotel ke Arafah mau wukuf. Jadi saya cerita ketika tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, cerita ketika orang mau wukuf. Itu bagian saya menjelang masuk Arafah. Nantikan aja, buktikan aja gitu ya. Nah, kemudian Gua Hiro, Jabal Nur, Jabal Sur, Gua Hiro nggak turun, ya Bu ya. Kembali ke hotel. Nah sebelum kembali ke hotel, mikot dulu untuk umroh yang kedua. Jadi bapak bawa kain ihramnya, ibu pakai ihram dari hotel. Selesai tur ke mikot, niat umroh, belum nggak gitu hotel, makan siang, habis makan siang ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahlil. Ini umroh yang kedua. Nah kalau nanti ada yang sempat mau ke Taif, berapapun orangnya kita antar. Kalau ada yang mau umroh lagi dari Taif, berarti ketiga. Ini silahkan saja dan ukur dengan kesehatan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah secara umum perjalanan kita ke umroh. Nah kemudian ada yang paling penting di Madinah dan di Masjidil Haram, Bu, ada sholat jenazah. Kalau sholat jenazah di Pisangan itu 1 tahun paling sekali pengumuman tuh ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Siapa? Kan gitu. Tapi di sana tiap sore. Nah, yang masalah itu di jamaah bagaimana niatnya. Coba ya. Saya ingin ngasih resep yang sangat mudah. Ikuti saya, Bu. Niat saya sholat jenazah yang disolatkan imam patut kifayakan, itu aja kan kita nggak tahu namanya. Kemudian Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai Allahu Akbar Allahumma ighfir lahum. Di sini mah jangan lahum aja udah, karena mayatnya lebih dari 1. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi, kasih itu aja Bu. Kemudian takbir keempat. Karena di sana madhabnya madhab Hanafi, di takbir keempat gak ada doa, langsung salam. Di Indonesia setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina, di sana gak ada langsung salam. Karena di sini madhab Syafi'i. Udah ikutin salam aja, Bu. Ya, itu cara sholat jenazah. Kedua, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setiap subuh sholat Jumat ada sujud tilawah. Langsung sujud. Di rakaat pertama nggak sujud, enggak ruku, langsung sujud. Itu namanya sujud tilawah. Jangan, kok nggak ruku ya imam ya? Nah bacanya apa? Udah seperti sujud biasa aja. Kemudian berdiri lagi melanjutkan ayat yang tadi. Kemudian ruku, itu baru 1 rakaat. Itu biasanya di subuh Jumat. Kemudian yang ketiga yang biasa terjadi di Masjidil Haram, Bapak dan Ibu, tidak ada zikir setelah sholat. Siap ya? Kalau zikir dulu imam mungkinlah Masjidil Haram. Kedua, orang kita sholat biasa dihormati di sono, kepala kita, pundak kita dilangkahi. Ya, kalau kita sudah dapat tempat, tiba-tiba orang kita mencelak aja di depan kita, nggak usah marah. Sabar. Itu kondisi di sana itu begitu.
Ya, jadi kondisi kemudian orang sholat dimanapun, di jalan, di mana nggak pakai sajadah, sujud sah, kan itu udah disucikan. Ada banyak yang sholat toilet di WC, itu banyak. Nah itu beda. Oleh karena itu di sana berbeda dengan di tanah air. Ya, terakhir Bapak dan Ibu, khusus untuk bapak-bapak, ibu juga lah. Kan ini perjalanan, maka ada sholat di atas pesawat, ada cara bertayamum. Ya. Bu, kalau ibu mau masuk pesawat punya wudhu lebih bagus, Pak. Sehingga nggak perlu tayamum kalau berkaitan dengan ini kan terbang jam 9 ya? Pagi. Berarti Nyampe jam 3 sore. 3 sore. Oh bisa. Jam takhir bisa. Ya, tapi kalau ingin aman, saran saya dihormati waktu aja dulu di atas pesawat sholat zuhur dan asar. Karena kalau sudah mendarat urusan koper, urusan capek, nasi nggak kebagi, pusing. Bener Bu, Pak saya baca beneran. Karena nasinya kurang, nusis nggak pernah kurang. Ini pernah jadi kurang. Akhirnya mikirin nasi, nggak sholat. Nah, itu terjadi. Nggak bawa beneran. Orang itu lebih baik sholat di atas pesawat. Kalau saya ketiduran saya bangunin, kalau saya melek saya bangunin ibu bapak. Ya. Kalau sudah batal itu tayang. Nah cuma problemnya tayang itu untuk ibu-ibu nggak perlu buka begini. Orang kan pesawat kita Saudi umum. Nu bule aya, nu koneng aya, nu demes aya, nu mancung aya, penumpang mati. Nu muslim aya, nu kafir aya. Jadi nggak usah ibu gini. Nah, kalau bapak boleh gini ya Pak. Yang punya batu ali, nah copot. Peci, bolehlah diginiin. Gak ada kursi ya. Kita tayamum. Fardu tayamum udah berapa? 2. Hiji. Nia. 2. Basuh muka sama basuh kedua. Basuh apa ngusap Bu? Ngusap. Kenapa ngusap? Karena pakai tanah. Di fikih kita yang diajarin di Pisangan oleh kiai-kiai kita itu harus bawa tanah 1 kilo ngeduk lah gitunya. Ya mau diikutin Sukabumi juga begitu aja ya. Kalau mau ngikutin kitab Sapinya silahkan aja. Ibu bapak bawa tanah ngeduk tina tanah sakil jerona. Bawa kembung tuh pesawat. Gak usah. Ikutin aja madhab ulama kekinian. Ada yang tidak mensahkan ya gak apa-apa. Ada yang mensahkan. Ikutin yang mensahkan aja dalam keadaan darurat aja Bu ya. Udah yakinkan di jok pesawat, di dinding pesawat ada debu. Yakinkan di rumah sakit saat ibu sakit nggak bisa berwudu ada debu. Yakinkan di petugas rumah sakit perawat itu ada debu. Udah tahu dulu Wadi. Aku yakin kan Ustaz di pramugari juga ada debu. Hopek masa keher ada si kabain waktu itu, neng tadi ke pramugari, hadir sih. Bikin goblok itu jangan. Bukan itu maksudnya. Walaupun itu karena kalau di pesawat katanya dindingnya kan di dalam. Kalau pramugari kan keluar masuk, pasti ada debat. Gak usah lah Bu, gak usah percaya pikir itu pikir abah kupron. Ya. Nah ibu duduk, tempel di atas Bu. Yuk, tempel, pura-pura aja. Nah niat tayamum tuh di sini Bu. Kalau wudu kan ketika air kena cuci muka. Semua ulama sepakat. Ambil air, niat saya wudu gitu kan. Tapi tayamum lain. Ketika ibu nempelin niat saya tayamum untuk sholat karena di sini niatnya. Ustadz boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh. Daripada nawaitu nggak tahu terusan. Nawaitu. Itu apa sih? Jangan udah. Niat saya untuk sholat karena Allah. Yuk, dua-duanya ke atasin. Turunin. Yang kanan ke tengah. Selesai. Jangan gini-gini. Belekan itu. Bu gini ya, turun. Yang kanan ke tengah. Selesai. Dah. Yakinkan sempurna. Gak usah ragu. Karena darurat. Ambil lagi bawahnya, jangan samain. Tuh, jangan disamain. Oh, disotin. Tadi kalau untuk muka di sini, untuk tangan. Tuh.
Telapak tangan kiri mana Bu? Nih, punggung kanan, nih, giniin. Ini untuk atas. Ini jangan kena, giniin. Karena kalau gini mustakmal. Ini, ya. Ini kan belum. Tuh. Mana ada tangan? Ampun nih jamaahnya. Aduh, nah. Ada yang nangis. Oh, macam-macam jamaah sekarang. The best. Yuk, itu tayang bisa ya? Dah, yakin. Salatnya gimana, Bu? Dah, duduk. Di Saudi ada musola di belakang. Silakan, Saudi Airlines. Tapi kalau di situ penuh, udah di kursi aja. Dan kalau sholat berdiri yang tuurnya nyorocot, jangan. Tuurnya getar. Ntar pesawat goyang sendiri, gubruk. Udah duduk aja lagi. Duhur dan asar. Berarti jamaah takdim qashar. Niatnya niat saya. Sholat duhur dan asar. Jamaah takdim qashar karena Allah. Gampang kan? Coba bahasa Arabnya yang dari Sukabumi, yang dari Sumedang. Kan pohon deh. Usalli fardhu duhri. Maksudnya jam'an wa qasran bil asri, karena nggak bisa jam. Kata tetangganya baru jam 12. Maka udah laku niasa salat zuhur dan asar jaman takdim qashar. Karena itu yang penting. Kalau tahir tinggal nyebut jaman takhir qashar. Udah. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Kalau Imam Syafi'i berat. Karena ketika niat saya sholat zuhur dan asar di jaman takdim qashar karena Allah itu sampai Allahu akbar. Baru itu selesai. Itu Imam Syafi'i. Sehingga panjangnya bisa lebih dari 7 harokat, bisa 14 harokat dalam ketukan ilmu tadi. Bisa pakai gaya Imam Syafi'i. Makanya orang yang terlalu Syafi'i akhirnya was-was. Jangankan sholat jamak takdim qashar, sholat zuhur pun was-was. Ibu, banyak orang sholat begini. Usolli. Itu baru usolli dong, udah 4 kali. Usolli fardhu Allah. Balik lagi, itu was-was. Gak boleh, itu digoda oleh setan. Makanya kalau usolli itu jadi ngagokin, udah niat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena yang pokok itu bukan usollinya. Niat ya. Ini jadi jangan perdebatkan yang usolli, yang tidak usolli, sah sholat. Yang penting niat itu dalam ini yang harus kita pahami. Udah, bersihkan dari perdebatan. Paham ya Bu? Paham? Usolli. Oh, imamnya usolli, gak mau imam. Orang usolli belum sholat. Paham gak? Sholat ini Allah. Yang Imam Syafi'i di hati niatnya sholat zuhur 4 rakaat gitu. Yang Muhammadiyah niat sholat zuhur 4. Ya silakan aja deh ilmunya. Kalau saya mah yang Imam Syafi'i, karena saya udah terbiasa. Saya bisa. Bisa, yang udah diajarin dari dulu. Ibu kalau belum bisa, udah kayak gitu. Yang penting di hati niat saya sholat zuhur dan asar di jaman takdim qashar karena Allah Akbar. Dah duduk. Nanti rukunya di atas meja makan, sujudnya kena meja. Itu kan ada meja makan di sana. Ruku kedua juga begitu, ya Bu. Jadi enggak berdiri tahiyat awal gitu-gitu juga. Ya, itu sholat tipe sah enggak? Sah. Yang kedua sholat di pesawat ya pasti ngikutin pesawat. Itu pesawat arahnya ke Afrika mungkin. Jangan dirubah niatnya. Niat saya sholat zuhur menghadap Afrika aja. Tetap ya menghadap Ka'bah. Ya paham ya Bu? Kenapa boleh? Karena darurat. Nabi pun mau naik kendaraan kemanapun itu on time berjalan. Paham ya Bu? Sholatin aja udah. Tayamum sudah kain ihram. Ya. Ada yang mau ke depan? Ini kan manasiknya ada Bu ya. Saya itu terkenal orang pemberi manasik gak bisa pakai materi ini Bu. Jadi suka loncat saya mah. Ya punten lah. Sok atuh. Sholatnya 2 rakaat apa? 2. Ya, duhur 2, asar 2.
Kalau pik, ya, siap. Kalau niatnya maksurotan aja boleh bu? Kemana? Maksurotan. Boleh. Jadi nggak pakai apa jamaah gitu mas? Iya, maksorotan boleh. Bagus tuh. Nggak apa. Ibu biasa aja tak paham tuh. Ya, Sukabumi ya? Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Betawi pasti. Salah info bukan. Bu, ini ada live di saya. Ada setting. Ini 2 hal ya, Pak. Siap. Kalau suami meninggal itu emang perlu dibadalin apa gimana nih Pak? Ini suami dia daftar. Umroh apa haji? Haji daftar haji. Badal Tapi haji. meninggal. Nah, ada 2 pendapat. Ulama yang satu mengatakan bahwa ketika tidak ada niat dan belum proses haji nggak wajib badal. Tapi yang kita pakai, nusil pakai yang kedua. Umat Islam nggak ada yang nggak mau haji, pasti pingin. Jadi badalin. Jadi badalin Iya, boleh. badalin. Ikutin saya aja, Iya. ya badalin. Ayah badal tahun ini, oi. Iya tahun depan. Dan nusil bukan ke saya ya, nusil. Pak, ini atas ya. Atas kayak gini aja, Pak. Tuh, atas gini aja, Pak ya. Kalau dari Madinah ke Mekah gini aja. Sholat zuhur, asar, kill. Sholat jenazah, kill. Di hotel, kill. Tapi pas tawaf, kill. Bisa? Gini? Ini kanan ya, Pak? Kanan? Tuh, Pak. Atau gini. Ini gejelikan. Nah, ya. Kalau bawahnya, Pak, ini gaya santri, pesantren Kresek Cipatu Garut, pesantrennya AA Topik. Pak, sini Pak. Kapur. Nah, ini samain dulu. Nanti ada gaya AA Parhan, lebih kuat. Kalau saya gaya pesantren Kresek Cipatu Garut. Lurus ya? Harus pas ya? Ini gaya santri ya Bu ya, yang gaya paling mudah, gaya sarungan santri, burung tidak kelihatan. Tuh, terus yang ini, yang kanan Pak, tarik ke ini nih, yang tarik yang kiri, sisain segini aja. Tuh, terus gini tuh. Ya, ini sisain dikit. Dah. Tuh, butet. Ini santri. Til. Ya, ini kan ada cuir sedikit tuh. Ini ikat, nah ini buat istrinya. Kasih itu. Itu betul. Jadi Tapi kita niatan Pak, bawa istri kan? niatin bawa istri. Bawa istri. Ya. Jadi, Tapi kadang orang Turki suka megang dulu Pak. Ya, tinggal rapin aja. Jangan terlalu ini Pak, terlalu tinggi. Nah. Ini kan nggak coba Bu tuh. Tuh kalau burung kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Maaf nih, nah, harus bener kan? Iya. Kalau makainya salah, main gini aja nih. Ya, main ketak gitu. Tuh. Bahaya. Mau AA Topik, mau AA Parhan ada gaya. Ada yang paling kuat di YouTube tapi saya jarang. Saya makanya yang santri. Pak langsung gini juga. Ini paling pendek ini bisa Pak. Langsung pendekin aja. Paling ujung. Tuh. Ini sisain dikit buat siapa tadi? Kalau buat saya buat siapa? Nenek. Silakan di belakang saya. pulangnya bawa istri Pak gitu. Oh. Uy. Tanya Bu Panti biasa nenek ya. Jadi nenek itu 3. Hah? Boleh pesan. Nah, Ibu cuma jangan 3 orang. Ini narik. Saya susah nge-BP-nya nanti. 1 aja. Ada yang praktek lagi? Nah, berarti kita semua sudah saya sampaikan. Semua yang berkaitan umroh secara global sudah saya sampaikan, walaupun tidak secara aplikatif ya, karena saya sukanya memang plur, tapi insya Allah tidak mengurangi dari apa yang diminta oleh Nusil untuk Bapak dan Ibu. Sekarang mari kita sepakat sabar ikhlas mengikuti, jernihkan pikiran, sucikan
hati, luruskan niat. Insya Allah lancar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah pemaparannya dari manasik umrahnya telah dilaksanakan oleh Abah Syukur. Sekali lagi kita doakan beliau selalu sehat walafiat sehingga nanti keberangkatan sampai akhirnya bisa mendampingi Bapak Ibu semua. Amin ya Allah. Baik, sebelum kita tutup dan mungkin tadi ada pertanyaan dari awal teknis keberangkatan atau kemudiannya, silakan ajukan tangannya setinggi-tingginya. Silakan kalau yang mau bertanya, ada mau teknis ataupun tentang tata cara ibadah umroh. Tadi ada yang nanya bintang 5 masih ada gak katanya? Yang paket hotel bintang 5 masih ada? Untuk sekarang karena hotel sudah kita bayar sudah puas, jadi bintang 4 sama bintang 5 sudah. Berarti kereta, hotel sudah close Bu ya? Kecuali mungkin kereta masih bisa. Oh masih? Nah masih yang bisa. mau kereta masih? Mau yang naik kereta nanti bisa hubungi admin kami atau tim dari Nusantara Ilham. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Keretanya berapa jam? Kereta itu harusnya kan kalau naik bis itu kan 5 jam. Insya Allah naik kereta itu cuma 2 jam setengah. 300 km per jam. Harganya Insya Allah kalau booking di sekarang 1 juta. Ya, 1 juta itu sudah ada pendampingan, ada taksi dari atau ke stasiun ataupun dari stasiun nanti. Bis ya, taksi, bis. Silahkan kalau yang mau pakai naik kereta bisa menghubungi tim kami. Siapa namanya harus disebutkan karena bookingnya dari sekarang. Kalau nanti bookingnya di akhir-akhir biasanya lebih mahal. Dan kalau di Madinah udah nggak bisa ya? Nggak bisa kalau dari sana.